apa yang membedakan tadi ya terkait dengan hasad dengan kagum? Karena kan hasad itu kan intinya menginginkan ya mungkin iri dan ingin kenikmatan itu dicabut. Iya, Lalu kalau kagum kan kita merasa takjub gitu ya. iya, Wah, luar biasa iya, gitu. Kok bisa dua-duanya itu bisa menjadi jalan saja ya? iya. Dua-duanya bisa menjadi jalan. Kalau yang pandangan hasud, ya pemirsa, pandangan hasud itu biasanya nanti orang yang hasudnya itu datang ke dukun, Hmm, ya. Karena dia ingin menghilangkan kenikmatan. kenikmatan tetangganya itu kan mungkin nggak bisa, ya. Betul. Kalaupun langsung akan ketahuan kan itu. Hmm. Maka secara sembunyi-sembunyi lewat sihir itulah dia bisa lakukan itu Mhm, misalnya. mhm. Jadi penyakit hasud ini memang bahaya sekali. Makanya kita selalu baca Al-Falaq itu kan, wa min Hmm. syarri hasidin idza hasad. Mhm. Kita harus berlindung memang. Karena setiap nikmat yang kita miliki mesti ada aja yang hasud kan itu. Betul, betul. Ada aja yang nggak suka seperti itu. Maka perlunya kita tetap menjaga nilai-nilai ruhiyah kita untuk sebagai benteng kita menangkal gangguan jin lewat ain atau lewat sihir ini. Mhm. Iya, Ustadz. Apakah dari penyakit ain itu bisa berefek kepada gangguan fisik, lalu juga terkait dengan problematika materi ya, finansial, dan juga terkait dengan masalah apa namanya itu sosial, Iya, secara fisik jelas akan secara terasa. fisik, Ya, ya. karena kayak seperti tadi biasanya kasusnya terhadap anak kecil yang dipuji-puji berlebihan gitu kan, akhirnya dia jadi sakit kan. Mhm, Jadi mhm, panas badannya, jadi sering nangis dan mhm, sebagainya. Ya. mhm. Secara ekonomi juga iya otomatis ya, karena sering sakit dia sering berobat ke rumah Ya, sakit, ada efek ada pastinya, efeknya seperti itu. betul. Kemudian juga apalagi misalnya terkait dengan benda, dengan barang ya, handphone, kendaraan misalnya. Ada orang yang hasud, ada orang ada orang yang pandangannya kagum maupun dengki, hasud. Nah, itu bisa efek ke barang yang akan rusak itu. Mhm, Seperti itu. mhm, Nah, makanya misalnya di Saudi itu kan mobil-mobil itu ada tulisan Masya Allah, mhm, Tabarakallah. mhm, Gitu, ya. mhm, mhm. Itu nanti termasuk salah satu cara kita menangkal gangguan dari penyakit main ini. Hmm. Lalu kalau ketika orang itu sering beribadah, Iya, orang itu sering berzikir, orang itu sering mendekatkan diri kepada Allah, iya, apakah memungkinkan juga untuk terkena penyakit ain? iya. Siapapun ya, hafiz Quran atau Mhm, ahli mhm. ibadah ya, itu sangat berpeluang terkena gangguan jin ataupun sihir ataupun ain. Ya. Jadi siapapun jangan merasa aman seperti Jangan itu. merasa aman. Ya. Jadi kita nggak usah kaget ketika misalnya saya pernah ngeruqyah hafizah, Seorang hafizah, seorang hafizah. Ya. Hafizah itu hafizahnya mungkin ya. mungkin. Mungkin padahal, tapi tetap terkena gangguan jin. Luar biasa itu. Saya nggak cukup sekali ngeruqyah beliau. Seperti itu. Padahal beliau di kepalanya Quran semua, Quran semua, iya, betul. 30 juz itu kan. Nah, tapi kan setan nggak pernah putus asa, jin itu terus berusaha Betul, masuk mengganggu. Ya, dia cari celah-celah. Kalau perempuan kan ada haid. betul. Nah, ada haid. Kemudian kadang ada sedikit masalah main perasaannya. Mungkin ngelamun tadi kan, Mhm, ngelamun yang mhm, berlebihan mhm, sebeliannya. Di saat itu dia bisa masuk. Ya. Di saat mhm, itu dia bisa mhm, masuk. Nah, pun sama, siapapun ahli ibadah, mungkin ada saat-saat dia blank gitu kan. Nah, itu bisa dimanfaatkan sekecil apapun jin bisa masuk. Nah, maka tetap maksimalkan terus takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka saja yang hafizah, hafal Quran, yang rajin ibadah, oke, bisa mhm, terganggu mhm, mhm, ain maupun penyakit sihir lainnya. Apalagi yang tidak seperti itu, mhm. yang malas sholat, malas zikir, ya, malas ibadah. Itu sekali tiup istilahnya dukunnya langsung nyampe tuh jinnya gitu kan. Seperti Hmm. itu. Tapi kalau kita ada benteng rajin ibadah, dukun ngirim jin ke kita, nggak mempan insya Allah dengan izin Allah. Mhm, Balik lagi, mhm. gitu. Balik lagi. Oh, berarti bisa dikatakan bahwa ketika seseorang itu popularitasnya ya, Hmm. semakin tinggi, semakin bagus, Ya. berarti peluang untuk kena ain juga lebih besar, Zat? Lebih besar, Hmm. lebih besar. Nah, makanya eh, dalam beberapa hal, misalnya para ustadz-ustadz yang terkenal Mhm, ya, para mhm, selebritis itu
harus lebih rajin lagi ruqyah mandirinya, gitu. Mandirinya. Makanya untuk terhindar dari gangguan ain terutama ya, sebab ketika kita upload foto, upload video, kita tampil di medsos, dilihat oleh Betul, orang betul. sedunia kan, ada yang pandangan kagum, Betul. ada pandangan hasud. Betul. Nah, itu harus hati-hati, harus hati-hati. Sehingga beberapa kasus anak yang sering sakit itu, saya sarankan orang tuanya, ini pasti bapak atau ibunya sering upload foto anak ini, kata saya, atau video ini. Biasa di Instagram sering videonya saya munculkan, di Facebook foto-fotonya. Tolong hapus semuanya. Tolong hapus semuanya. Kalau ingin upload pun ada tata caranya supaya tidak terkena penyakit ain. Ya. Jadi nanti caranya itu sebelum kita upload ya baca Bismillah, Masya Allah, Tabarakallah, la quwata illa billah, ya, baru kita upload. Atau kita langsung bikin apa kayak tulisan di pojoknya Masya Allah gitu ya. Atau langsung ketika ada yang komen, ya anak kamu lucu banget, kasep banget, cantik banget, segera balas komentar itu Masya Allah, Tabarakallah. Jangan telat, segera. Betul. Itu untuk mencegah penyakit ain terutama. Jadi terkait dengan proses ketika umpamanya ada pandangan ain ya, atau dengan reaksi itu bisa sangat cepat, Ustaz? Atau ada jeda dulu? Ya bisa sangat cepat, bisa berjeda, ya, bisa berjeda, ya. Kalau yang kasusnya anak-anak kecil itu kan biasanya nggak terlalu lama ya. Dia dipuji sore hari, malamnya sakit panas, Demam ya, tiba-tiba demam. gitu ya. Jadi memang tergantung imun, kekuatan ruhiyah. Ya. Makanya si ibu yang bawa anak itu segera ketika dipuji oleh tetangganya, anak yang muji tetangganya, dia segera bilang, Masya Allah, Tabarakallah. Gitu. Tapi itu ketika orang lain memuji umpamanya anak kita. Iya. Lalu bagaimana orang tuanya, umpamanya ayah atau ibunya memuji anaknya? Apakah itu juga ada peluang juga untuk sama, itu? ada peluang juga, ya. Di anak Abi, anak Umi cantik ya, kerennya. Lupa bisa bilang Masya Allah. Masya Allah. Mestinya Masya Allah. Masya Allah setelah mandi didandanin kamu jadi kok ganteng banget. Ada Masya Allah dulu. Betul. Ya, itu untuk mencegah. Jadi kalau udah Masya Allah di depannya, peluang jin untuk masuk nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Dan ketika lupa ya segera Masya Allah. Gitu kan. Seperti itu. Ucapan itu. Pokoknya ketika kita mendengar orang lain memuji kita, ya, atau dihasut ke kita, udah ucapan Masya Allah, Tabarakallah, Masya Allah, la quwata illa billah, yang seperti itu. Nah itu cara sederhana menangkal penyakit ain ini seperti itu.